Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, saya Inggit Purwasi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017 Universitas Jenderal Sudirman. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah video micro teaching. Ditonton ya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai? Ya, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Indah, Hadir. Firman, Hadir. Hafiz, Hadir. Intan, Hadir. Doni, Hadir. Eka, Hadir. Ayu. Hadir. Ada yang belum Ibu panggil? Hadir semua, Bu. Berangkat semua ya, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang koperasi. Jadi lanjutan dari minggu lalu. Tentang koperasi minggu lalu kan belum selesai. Tentang koperasi minggu lalu kita baru membahas tentang sejarah koperasi di Indonesia. Kemudian ada pengertian koperasi, ada fungsi dan peran koperasi, ciri-ciri koperasi, tujuan koperasi, kemudian ada prinsip-prinsip koperasi. Kemudian terakhir itu sampai jenis-jenis koperasi, ya kan? Nah, yang ada koperasi simpan pinjam seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan koperasi. Jadi lanjutannya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai seperti apa atau apa saja perangkat organisasi koperasi. Nah, perangkat organisasi koperasi itu ada 4. Pertama ada rapat anggota, ada pengurus, pengawas, dan pengelola. Nah, kita jelaskan ya satu persatu agar paham. Nah, pertama itu ada rapat anggota. Rapat anggota apa itu? Rapat anggota ya merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Nah, jadi rapat anggota ini penting dalam koperasi. Nah, keputusan-keputusan penting dalam koperasi seperti pemilihan pengurus, pembagian SHU, dan penetapan dana cadangan diambil pada saat rapat anggota. Nah, rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota. Seperti itu. Jadi semua keputusan-keputusan penting, yaitu tadi ada pemilihan pengurus, pembagian SHU atau sisa hasil usaha, itu diambil pada saat rapat anggota. Seperti itu. Nah, rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota. Nah, setiap anggota ini memiliki satu suara yang dapat digunakan saat pengambilan keputusan. Nah, umumnya rapat anggota diadakan setahun sekali. Nah, ini biasa disebut sebagai RAT atau rapat anggota tahunan karena dilakukan 1 tahun sekali. Seperti itu. Oke, paham? Nah, yang kedua ada pengurus. Nah, apa itu pengurus? Ya orang-orang yang menjalankan koperasi. Nah, diperlukan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Nah, orang-orang ini disebut sebagai pengurus dan bertugas menjalankan koperasi secara umum. Nah, pengurus dipilih melalui rapat anggota dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Jadi, pengurus ini penting dalam koperasi. Kalau tidak ada yang mengurus, ya maka koperasi tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang hendak kita capai ya. Seperti itu. Untuk yang ketiga ada pengawas. Nah, pengawas ini
itu untuk mencegah adanya kecurangan dalam pengelolaan koperasi. Jadi harus ada pengawas, harus ada yang mengawasi. Seperti itu ya. Nah, setiap tahunnya pengawas melakukan audit atas kondisi manajerial, kondisi finansial, serta kondisi fisik atau inventaris koperasi. Seperti itu. Jadi mereka juga membuat laporan seperti itu ya. Nah, pengawas juga melaporkan nih hasil kinerja pengurus. Nah, pengawas dipilih melalui rapat anggota. Jelas ya, jelas sekali. Kemudian yang terakhir ada pengelola. Nah, pengurus bertugas menjalankan koperasi secara umum. Sedangkan pengelola bertugas menjalankan usaha koperasi sesuai arahan dari pengurus. Nah, jadi memang sedikit hampir sama ya, pengurus sama pengelola. Pasti kita pikir pengurus pengelola bukannya sama ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Jadi pengurus bertugas menjalankan koperasi secara umum, sedangkan pengelola itu bertugas menjalankan usaha koperasi sesuai arahan dari pengurus. Nah, jadi pengelola ini di bawahnya pengurus ya. Jadi pengelola sering juga disebut sebagai manajer. Nah, pengelola ini ya ditunjuk oleh pengurus. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Kemudian selanjutnya, tadi kita sudah membahas perangkat organisasi koperasi yang ada 4, ada rapat anggota, ada apa tadi? Pengurus, pengawas, dan pengelola. Kemudian sekarang kita bahas tentang sumber permodalan koperasi. Nah, sumber permodalan koperasi ini ada 2 asalnya. Jadi berasal dari modal internal dan modal eksternal. Nah, modal internal koperasi itu nanti ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, kemudian ada simpanan sukarela, ada dana cadangan. Modal eksternal itu ada hibah, pinjaman, dan sumber lain yang sah. Nah, jadi kenapa kita butuh modal? Ya, semua usaha pasti membutuhkan modal ya. Tidak hanya usaha-usaha seperti warung kelontong, mereka kan juga butuh modal juga, walaupun kecil-kecilan ya. Koperasi juga butuh modal. Nah, untuk menjalankan usaha. Nah, jadi koperasi memerlukan modal. Nah, modal digunakan untuk membeli barang dagangan atau alat-alat produksi. Gitu. Jadi modal bisa didapat dari 2 sumber, yaitu dari anggotanya sendiri, itu internal, dan dari luar atau eksternal. Kita bahas modal internal koperasi. Pertama kan ada simpanan pokok. Oke. Simpanan pokok itu dibayarkan selama 1 kali dalam mendaftar. Jadi 1 kali saat mendaftar sebagai anggota dan besarannya sudah ditentukan. Nah, simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi. Seperti itu. Jadi simpanan pokok itu dibayarkan selama 1 kali. 1 kali saja saat mendaftar. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada simpanan wajib. Nah, simpanan wajib dibayarkan setiap bulan. Namanya juga wajib ya. Tidak selalu bayar. Nah, ini setiap bulan dengan besaran yang sudah ditentukan. Simpanan ini tidak bisa diambil selama masih menjadi anggota koperasi ya, seperti simpanan pokok ya yang pertama. Kemudian yang ketiga ada simpanan sukarela. Simpanan ini sifatnya sukarela. Nah, jadi begitu pula jumlahnya. Karena ini bersifat sukarela, maka jumlahnya terserah dari anggotanya mau memberikan berapa. Nah, simpanan ini dapat diambil kapan saja, berbeda dengan simpanan pokok dan simpanan wajib yang tidak bisa diambil kalau orang yang bersangkutan itu masih menjadi anggota koperasi, seperti itu. Tapi kalau simpanan sukarela, kita bisa mengambilnya kapan saja, walaupun kita masih menjadi anggota koperasi. Dan yang keempat ada dana cadangan.
Nah, dana cadangan ini adalah bagian dari SHU atau sisa hasil usaha. Jadi ini dana cadangan tidak dibagikan kepada anggotanya. Jadi untuk menambah modal seperti itu. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat rapat anggota. Jadi semua keputusan, semua hal yang menyangkut ini SHU ya, kan sensitif ya karena berhubungan dengan uang, dengan modal, maka semuanya harus sesuai kesepakatan saat rapat anggota. Seperti itu. Itu tadi modal internal koperasi. Kemudian yang kedua, sekarang ada modal eksternal koperasi, yaitu modal dari luar koperasi. Nah, ini ada hibah dan pinjaman, dan juga sumber lain yang sah. Yang paling sering ini ada hibah. Hibah adalah pemberian dari pihak lain untuk koperasi. Nah, hibah ini dapat berupa uang, lahan, atau barang-barang modal. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada pinjaman. Nah, koperasi dapat meminjam modal dari pihak lain, misalnya bank, untuk memenuhi kebutuhan modal. Ya, seperti usaha-usaha lain juga, seperti usaha warung makan atau apapun lah. Pasti mereka pernah meminjam uang ke bank, koperasi juga. Dan yang ketiga ada sumber lain yang sah. Seperti itu ya. Paham ya? Mudah lah ya. Kemudian, nah, kita mulai lebih fokus lagi. Ada sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Nah, sisa hasil usaha atau SHU apa itu? Nah, adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode setelah dikurangi beban-beban penyusutan termasuk pajak. Jadi pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode setelah dikurangi beban-beban, kemudian penyusutan, kemudian pajak juga. Nah, SHU pada dasarnya sama dengan laba dalam sudut pandang perusahaan. Tapi dalam koperasi itu namanya SHU ya, sisa hasil usaha. Nah, besarnya persentase pembagian SHU atau sisa hasil usaha kepada anggota koperasi biasanya telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART koperasi. Oke, paham ya? Jadi semacam laba gitu, nanti dibagikan kepada anggotanya juga. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung tentang dana cadangan. Nah, lebih jelasnya lagi, dana cadangan ini adalah bagian dari SHU atau sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Ya, seperti tadi yang udah Ibu jelaskan. Nah, tidak dibagikan kepada anggota sebagai penambahan modal koperasi, ya kan? Untuk menambahkan modal. Nah, besarnya pemukaan dana cadangan itu ditetapkan dalam rapat anggota. Jadi sudah semakin jelas ya, dana cadangan itu apa. Oke. Sudah jelas? Ya. Karena ini termasuk mudah, bisa kalian mencari informasi yang lebih detail lagi di Google atau dimanapun ya. Semuanya ada. Kalian bisa memahami lagi. Jika masih kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Nah, kita mulai perhitungan SHU atau sisa hasil usaha. Oke, untuk selanjutnya ada perhitungan SHU ya, sisa hasil usaha. Nah, di sini ada contoh dari Koperasi SMA Negeri 1 Palopo. Perhitungan sisa hasil usaha periode 31 Desember 2016. Nah, di sini ada pendapatan diperoleh dari penjualan bersih senilai 153.500.000 rupiah. Kemudian harga pokok penjualan atau HPP ada 123 juta. Nah, ini HPP sebagai pengurang
dari penjualan bersih, sehingga Rp153.500.000 dikurangi Rp123 juta. Nah, ketemu sisa hasil usaha kotor atau SHU kotor itu senilai Rp30.500.000. Nah, di sini Koperasi Seman 1 Palopo memiliki beban. Nah, jumlah beban tertotal Rp19.775.025. Nah, ini sebagai pengurang untuk sisa hasil usaha kotor. Jadi, sisa hasil usaha ketemu Rp30.500.000 dikurangi dengan Rp19.775.025 ketemu Rp10.229.975. Nah, kemudian ada pendapatan bunga. Nah, ini pendapatan bunga sebesar Rp125.000. Nah, Rp125.000 ini sebagai penambah dari sisa hasil usaha. Nah, temu sisa hasil usaha bersih total Rp10.354.975. Seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai koperasi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, dan jangan bosan-bosan untuk selalu belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.